Selamat siang, Mbak Dea. Ya, selamat siang, Kak. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, ini Zah, kan saya berencana untuk melakukan supervisi kelas ke kelas Zah Dea. Jadi ada 3 tahap yang akan kita lalui. Yang pertama itu kegiatan pra-observasi kelas yang dilaksanakan sekarang. Kemudian nanti itu yang kedua, observasi pembelajaran itu nanti kita tentukan jadwalnya di sini. Kemudian terakhir itu pasca observasi itu nanti akan dilakukan bersama pengajar praktik saya. Baiklah Ustazah Dea, tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai dalam pembelajaran nanti itu apa? Insya Allah nanti saya akan mengambil materi Cerpen ya Zah. Kebetulan terus tujuan pembelajarannya itu tentang ini, peserta didik mampu memahami unsur-unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik cerpen seperti tema, amanat, tokoh, penokohan, terus sudut pandang pencerita, alur, latar, terus yang terakhir itu gaya bahasa. Itu rencananya, Zah. Oke, berarti nanti di dalam pembelajaran itu diharapkan peserta didik mampu memahami tentang unsur pembangun teksnya ya, Zah. Kemudian Zah Dea, area pengembangan apa yang ingin Zah Dea capai dalam proses pembelajaran kali ini? Ya, mungkin kalau untuk pengembangan pembelajaran yaitu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, terus ingin melihat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, berarti Ustazah sudah pernah sebelumnya melakukan pembelajaran diferensiasi? Kebetulan belum, Zah. Jadi sekarang mau dicoba untuk perubahan pembelajaran selanjutnya, Zah. Oke, baik. Kira-kira strategi apa yang Ustazah siapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan harapan yang Ustazah ingin capai tadi? Mungkin bisa dengan media pembelajarannya bentuk permainan ya, Zah. Dan di sini rencananya permainannya dalam bentuk permainan ular tangga. Oke, luar biasa sekali. Berarti dengan permainan ular tangga nanti akan muncul pembelajaran berdiferensiasinya ya, Zah ya. Oke, kira-kira kapan pelaksanaannya nanti Ustazah? Ustazah bisa saya lihat melaksanakan observasi kelas? Mungkin insya Allah hari Kamis ini bisa, Zah. Hari Kamis tanggal? Hari Kamis, sekarang tanggal 4, 7, tanggal 7 ya, tanggal 7 ya. Iya. Tanggal 7 jam berapa tuh, Zah? Jam 1.2. Oh, jam 1.2 saja di kelas? Di kelas 11 F2. Oh, di kelas 11 F2. Oke, baik Ustazah Dea, tadi Ustazah Dea sudah paham terkait tujuan pembelajaran saja, kemudian Ustazah juga sudah mengemukakan area pengembangan yang ingin Ustazah capai serta strateginya. Jadi harapan saya semoga pelaksanaan observasi pembelajarannya bisa berjalan lancar ya, Zah. Kemudian pembelajarannya bisa sukses. Sampai ketemu di hari Kamis ya, Zah. Iya, baik, Zah. Terima kasih sebelumnya, Zah. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya hadir ya? Iya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Saza ada kegiatan untuk melepaskan beban anak Sazah yang tadi anak Sazah bawa dari rumah atau yang terjadi sebelum Sazah masuk ke kelas ini. Jadi pikiran-pikiran tersebut kita lepaskan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Gunanya untuk apa, Zah? Gunanya agar anak Sazah bisa konsentrasi, bisa berbahagia kembali, bisa rileks untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa. Oke, dah.
nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah lagi? Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Oke, sudah boleh dibuka matanya. Bagaimana rasanya? Lezat. Nah, ada yang mau itu? Kan tadi hilangkan rasa nafsu kembali ke konsentrasi. Awal tujuan kita ke sekolah mau ngapain? Menuntut dia. Nah, sekarang anak Saza udah lebih rileks ya, udah lebih tenang. Berarti kita sudah bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum Saza mulai, Saza mengingatkan kembali kesepakatan kelas di kelas F2. Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, bertanggung jawab atas tugas. Yang ketiga, menjaga kerapian. Terus, saling menghargai. Ada dilaksanakan setiap hari. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran yaitu tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Nah, sebelumnya kita minggu kemarin belajar tentang cerpen, itu tentang apa? Struktur. Apa lagi? Ciri-ciri cerpen, ya. Apa? Lupa. Masih ingat nggak? Apa? Hah? Tentang persepsi. Apa lagi? Pengertian cerpen. Apa? Masih ingat nggak pengertian cerpen? Apa? Cerita pendek. Kisahan pendek yang kurang dari 10.000 kata. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek atau cerpen. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah anak-anak Saza diharapkan mampu memahami unsur-unsur pembangun cerpen seperti tema, apa lagi? Amanat, terus tentang bercerita, alur, bahasa yang Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Saza ulangi, anak Saza nanti akan mampu atau memahami tentang unsur-unsur pembangun cerita pendek. Di antaranya, yang pertama ada tema, terus amanat, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang bercerita, dan gaya bahasa yang tepat. Oke? Nah, sebelum itu, anak Saza sebelumnya udah pernah membaca cerpen atau novel? Siapa di sini yang hobi membaca cerpen atau novel? Anissa, Dinda, Fazila. Cerpen apa aja atau novel apa aja yang sudah dibaca? Romance. Judulnya tentang apa? Karya? Dia bercerita tentang apa? sama salah satu anak namanya Shina yang mengidap penyakit gagal ginjal. Terus endingnya? Endingnya bentuk mati. Mengharumkan sekali ya. Yang lain? Anak Saza yang lain? Itu dia ya beberapa novel atau cerpen yang sudah dibaca sama temannya dan juga diceritakan sinopsisnya sedikit ya. Dan oke,
saya Ridwan Syah. Selamat datang di channel Catatan Seridwan dan selamat datang juga di segmen Quote Story. Dan untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerpen legendaris yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A. Nafis. Bagaimana ceritanya? Tonton video ini hingga selesai dan mari kita simak ceritanya. Silakan disimak. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuhan datang ke kota kelahiranku dengan duduk habis, maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuhan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau tua. Dan itulah akhir dari kisah. Oke, sudah? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Seperti yang Ustazah bilang tadi, Ustazah sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk dijawab yang berhubungan dengan audio cerita robohnya surau kami yang tadi. Tapi kita menjawab pertanyaannya dengan permainan ular tangga. Nah, sekarang
tentang unsur
Oke, silakan. Nomor baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang unsur terkait yang akan dilaksanakan oleh Fatih, saya sendiri, Fahmi dan Asri. Dan teman sekalian, kita dibagi menjadi 6 yaitu tema pokok, alur, batas, sudut pandang, dan bebaskan sekali amalan. Tema adakah teman-teman yang mau bertanya? Cukup. Jika tidak ada, Sama hasilnya sama. Oke, berarti paham semuanya ya? Nah, sekarang ditutup. Terima kasih. jika tidak ada, kami akan menutup diskusi kami pada hari ini. Sekian dari kami, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, berarti sama dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, hasil tugasnya nanti boleh dikirimkan lewat WA grup ya. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu. Nah, unsur pembangun cepet ya itu ada 2. Yang pertama ada namanya unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, kita lihat yang pertama. Unsur intrinsik cepet. Yang pertama ada tema. Tema itu apa? Topik yang sama dari cerita. Ya, terus ya, ada tokoh. Tokoh dengan penokohan apakah sama? Iya. Tokoh adalah orang. Yang kalau penokohan sifat atau karakter seseorang. Ada yang namanya penokohan. Tokoh dengan penokohan sama atau beda? Beda. Perbedaannya tokoh itu adalah orangnya. Kalau penokohan adalah wataknya. Mau dia jahat, mau dia baik, ya. Terus apa lagi? Sudut pandang pencerita ada 2. Yang pertama sudut pandang sama sudut pandang orang kecil. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Tidak. Memang sudah paham. Berarti Sandra boleh bertanya melalui LKPD Pintar. Oke. Nah, tugas yang tadi boleh dikumpul di sini lewat WA ya. Deadline kita mendekat LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3.
dua tokoh, pengukuhan, sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa dan penggunaan. Kalau unsur ekstrinsi itu nilai sosial, moral, ideologi, budaya dan pendidikan. Oke, terima kasih. Nah, kita udah paham ya unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik serta fungsinya dalam penulisan cerpen. Oke, hari ini kita mau refleksi penilaian pembelajaran kita hari ini. Silakan sendiri maju ke depan. Bagaimana perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Silakan dari kasih teks ya. Ya, lancar. Berbuat lah. Semuanya. Saya Kakaknya juga pilih dulu. Oke. Apakah kamu suka dengan pembelajaran hari ini? Apakah semua temanku mau menerima menjadi pasangan belajarmu? Apakah belajar menggunakan metode ini yang mudah? Apakah kamu menemukan kesulitan selama pembelajaran? Oke, terima kasih Raffi. Lanjut. Siapa lagi? Terima kasih Fikri. Semua ya. Lanjut, next lagi. Next lagi. Lanjut, next lagi. Nanti juga. Udah. Semuanya deh, semuanya. Itu dia. Dah, terima kasih ya sudah dengan saya. Apresiasi untuk pelajaran hari ini. Anak saya semuanya hebat ya, sudah mengikuti pelajaran dengan baik dan alhamdulillah anak saya sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Berarti anak saya sudah paham tentang unsur ekstrinsik dan intrinsik. Nah, berarti minggu depan kita bisa melanjutkan pembelajaran yaitu membuat perangkat cerpen yang akan digunakan
kabarnya Ibu Dea sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, sekarang kita masuk dalam kegiatan pasca observasi seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam pertemuan sebelumnya, bahwa meminta izin kepada Ibu Dea untuk melakukan pengamatan kelas, yaitu dengan 3 tahap. Yang pertama itu praobservasi yang sudah kita lakukan hari Senin kemarin, kemudian pelaksanaan observasi pembelajaran yang sudah kita lakukan di hari Kamis. Setelah itu hari ini kita akan mengevaluasi sekaligus merefleksi kegiatan dari proses pembelajaran kemarin. Bu Dea, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah sudah lega rasanya Bu, karena alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya rencanakan. Cuman mungkin ada beberapa kendala yang dialami selama proses, Bu. Ada kendala yang dialami selama proses, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu saat diamati mungkin dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, karena diamati mungkin ya Bu ada sedikit gugup ya, karena biasanya mengajar hanya siswa yang mengamati. Sekarang ada supervisor yang mengamati, itu rasanya agak sedikit tegang, ada sedikit gugup, apalagi yang mengamati satu rumpun dengan saya. Baik Ibu. Oke, mungkin bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin secara garis besarnya juga boleh. Ya, pembelajaran yang kemarin pada hari Kamis itu sudah berjalan lancar, sudah saya lakukan sesuai dengan bimbingan yang Ibu lakukan sebelumnya. Yaitu yang pertama, saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal kepada siswa, terus mengingatkan kembali kesepakatan kelas, terus sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di dalam proses kemarin saya melaksanakan pembelajaran tersebut dengan cara memberikan berbagai sumber materi, dan anak-anak boleh memilih maksudnya boleh memilih bebas mana yang mereka rasa materinya mudah atau sumber yang mereka rasa mereka bisa mendapatkan materi tersebut dengan nyaman. Terus di bagian produknya Bu, di sini saya juga membebaskan kepada siswa tugas mereka, mau mereka buat sesuai dengan kemauan dan minat mereka. Itu seperti poster, mind map atau peta konsep. Terus ada juga yang membuat infografis seperti itu. Oh, berarti luar biasa sekali ya Bu Dea. Berarti pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu laksanakan kemarin alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Iya. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat melihat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Bagaimana efeknya terhadap anak yang Ibu lihat? Ya, yang pertama yaitu yang perbedaannya dari sebelumnya, anak lebih bersemangat, sudah terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Cuman mungkin masih ada Bu yang belum belum berani mengeluarkan pendapat mereka, mungkin masih karena belum terbiasa. Terus mungkin karena di situ kekurangan saya Bu, jadi belum memberikan kesempatan untuk ke semua siswa. Jadi siapa yang mau saja. Jadi mungkin kalau anak yang mau saja terus identik dengan anak yang memang sudah terbiasa berbicara di kelas, mungkin yang pengetahuannya memang lebih dari teman-temannya, seperti itu. Baik Ibu Dea. Berarti dari proses pembelajaran kemarin Ibu, kira-kira ada nggak hambatan yang Ibu rasakan atau yang terjadi kemarin? Kalau hambatan itu ini sih Bu, kemarin kendalanya ada lampu mati ya, di awal itu 2 kali mati karena mungkin pemakaian kita masih sedang banyak. Jadi karena
laptop saya tuh nggak bisa tanpa dicas, Bu. Jadi kendalanya di situ. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya bisa menggunakan Chromebook yang ada di sekolah supaya tidak terjadi lagi kendala yang seperti itu, Bu. Oke, berarti kendalanya di waktu tadi. Iya. Jadi karena mati lampu kan, Bu. Jadi itu agak mengganggu. Jadi ya di situ kendalanya. Jadi waktu yang sudah disiapkan agak terburu-buru jadinya, Bu, proses pembelajaran. Oke, berarti dari segi waktu kan Ibu Dia bagaimana? Apakah tercapai pembelajarannya selama di FPP menurut Ibu atau bagaimana? Ya alhamdulillahnya sih, Bu, anak-anak karena antusias belajar, mereka fokus, jadi alhamdulillah tercapai dengan baik dan mereka sudah dapat menyimpulkan materi ya, dan saya menilai di situ alhamdulillah sudah apa tujuan pembelajaran pada hari tersebut sudah tercapai, Bu. Baik Ibu Dia, berarti selain masalah waktu mungkin dan masalah lampu mati tadi, Bu, saya masalah pencas laptop tadi, apakah masih mungkin ada hambatan lain yang Ibu temukan mungkin dari siswa, dari sapras lain atau hal-hal yang rasanya mengganggu saat kegiatan pembelajaran kemarin? Ya kalau dari gangguan dari luar ya itu tadi, Bu, karena mati lampu gitu ya. Tapi kalau yang dari siswanya sendiri, yang mungkin yang saya bilang tadi ya, Bu, masih semua siswa belum berani mengeluarkan pendapat mereka. Jadi kemarin tuh pas temannya diskusi presentasi di depan yang satu kelompok, jadi tidak ada umpan balik gitu, Bu, untuk temannya yang di depan, karena langsung paham saja ketika temannya sudah siap presentasi apakah ada pertanyaan gitu kan. Jadi mereka diam saja, tidak ada pertanyaan, tidak ada respon. Kita juga nggak tahu apa benar-benar sudah paham atau malu untuk mengeluarkan pendapat. Nah di situ kemarin kendala yang saya hadapi, Bu. Ragu jadi. Iya, ragu anak ini beneran paham atau Pura-pura paham karena direkam juga Iya. kan, jadi takut untuk mengeluarkan pendapat. Baik Ibu Dia. Jadi dari hambatan yang Ibu rasakan tadi atau yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa alasan yang menyebabkan hambatan itu bisa terjadi? Ya mungkin salah satunya itu tadi, Bu, belum terbiasa. Saya belum memberikan kesempatan untuk semuanya menjawab. Mungkin itu yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Mungkin saya bisa langsung tunjuk anaknya, jadi mereka merasa diberi kesempatan yang sama seperti itu. Baik, oke, luar biasa Ibu. Kemudian yang selanjutnya terkait hambatan yang terjadi itu ada masalah yang Ibu sampaikan, masalah lampu mati. Tadi kemudian Ibu juga menyampaikan bahwa siswa belum terbiasa atau mengeluarkan pendapat. Kemudian itu aja tadi rasanya ya. Iya. Berarti hambatan yang terjadi tersebut, Ibu kira-kira apa solusi atau rencana yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya mungkin meminimalisir atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut? Ya mungkin dari segi persiapan itu tentu harus lebih matang lagi ya, Bu ya. Terus supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang menghambat seperti kemarin, dan sebelum-sebelumnya juga terjadi beberapa kali ya, Bu ya. Jadi itu mungkin lebih mempersiapkan lagi persiapan apa yang harus dipersiapkan untuk pembelajaran hari tersebut. Terus membiasakan lagi kepada siswa untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran, terutama dalam berani mengeluarkan pendapat ya, tidak hanya temannya yang itu saja yang berpendapat. Mungkin saya akan mencari lagi solusinya bagaimana mereka bisa berani dan bersemangat untuk berpendapat seperti itu. Oke, baik Ibu. Kemudian karena saudara tadi menyampaikan ingin mencari solusinya gitu, kalau sekarang ini kira-kira solusinya apa yang terpikir sama Ibu? Mungkin menciptakan pembelajaran PPL mungkin ya, Bu ya. Jadi memberikan satu kasus kepada mereka dan suruh mereka memecahkan kasus tersebut secara bersama, sehingga dengan adanya pembelajaran tersebut
tersebut, mungkin mereka bisa lebih aktif lagi dan bisa berani mengeluarkan pendapat gitu, karena menyelesaikannya dengan cara bersama, dengan cara yang komunikatif. Iya, komunikasinya lebih ini. Iya, baik, oke, luar biasa untuk solusinya Ibu. Baik, sekarang karena Ibu tadi juga sudah menyebutkan bahwa sudah terdapat solusi, bahwa mungkin akan mencoba pembelajaran dengan model problem-based learning atau mereka berdasarkan kasus dengan cara yang komunikatif. Sekarang kira-kira kapan Ibu akan memperbaiki kondisi tersebut, Ibu? Memperbaiki mulai dari sekarang, Bu, karena pembelajaran selanjutnya sudah harus saya perbaiki agar supaya siswa juga terbiasa dengan pembelajaran tersebut dan mereka juga bisa menyadari mungkin kekurangan mereka selama ini dan lebih semangat lagi, dan saya juga harus memberi apresiasi untuk siswa supaya lebih semangat lagi. Baik Ibu, alhamdulillah luar biasa Ibu Dia ya. Baiklah Ibu, mungkin saya sedikit akan menyampaikan mungkin terkait apa yang kita laksanakan kemarin seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau yang saya lihat memang alhamdulillah untuk pembelajaran diferensiasinya itu memang sudah sangat terlihat, dan Ibu juga sudah melaksanakannya sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah Ibu susun. Kemudian kemudian Ibu juga sudah menyiapkan strategi, berdasarkan strateginya dengan menyiapkan alatnya, dan juga sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Hanya saja mungkin yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin memang ia terlihat karena kondisi di luar dugaan, ada mati lampu tadi, dan Ibu pun juga sudah menemukan solusinya. Kemudian mungkin itu saja Ibu untuk kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu Dea yang sudah bersedia untuk saya lakukan observasi. Kemudian saya juga istilahnya minta izin juga kepada Ibu terkait untuk melaksanakan pelaksanaan observasi juga kegiatan pasca ini. Terima kasih Ibu Dea. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Dea sudah sama-sama, bantu Bu. Mas Adeta. Iya, sama-sama, Bu. Udah, Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bersih cek, bersih.